Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Salasa. Saya berasal dari program studi Ilmu Gizi dengan NIM 2511013. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus sebagai ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen dan kepemimpinan. Untuk soal yang pertama, penyebab timbulnya permasalahan yakni gaya kepemimpinan kepala puskesmas baru yang bersifat one-man show, temperamental, dan emosional. Hal ini menyebabkan penurunan partisipasi staf yang sebelumnya sudah baik. Permasalahan ini memuncak ketika pimpinan memberikan surat peringatan 1 tanpa diskusi yang baik, sehingga staf senior merasa dilecehkan dan melakukan penentangan. Soal yang kedua, pihak yang berperan dalam kasus ini ada Kepala PKMP sebagai pengambil keputusan tunggal yang memicu konflik, kemudian staf PKM termasuk ahli gizi, bidan juga perawat, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten A sebagai penanggung jawab atas kinerja juga mutasi pimpinan, dan yang terakhir, masyarakat wilayah kerja sebagai sasaran program yang belum optimal. Soal yang ketiga, posisi dan kepentingan masing-masing individu. Yang pertama, Kepala PKM, posisinya sebagai pimpinan baru yang ingin mencapai target IKS dengan cepat, namun menggunakan cara otoriter untuk menekan staf agar bertanggung jawab atas kegagalan. Kemudian, pegawai senior yang merasa memiliki pengalaman lebih sehingga menginginkan penghargaan serta komunikasi yang lebih santun. Yang terakhir, ahli gizi dan bidan berada di posisi pelaksana teknis yang langsung berhubungan dengan indikator stunting dan pemantauan balita. Soal yang keempat, peran ahli gizi dalam ketidaktercapaian indikator keluarga sehat. Yang pertama, kegagalan pada indikator pemantauan pertumbuhan balita. Ahli gizi bertanggung jawab langsung terhadap indikator balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Sebagai fungsi klinis, ahli gizi seharusnya memastikan setiap balita ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan. Dalam kasus ini, indikator tersebut tidak tercapai, yang menunjukkan bahwa ahli gizi mungkin kurang optimal dalam melakukan pemantauan atau berkoordinasi dengan bidan di lapangan. Kedua, tanggung jawab terhadap prevalensi stunting. Angka stunting di Kabupaten A masih sebesar 15,2%, sementara target nasional adalah 14%. Ahli gizi adalah aktor utama dalam intervensi spesifik untuk menurunkan angka stunting. Ketidaktercapaian pemantauan pertumbuhan dan kurangnya edukasi gizi bagi ibu hamil merupakan faktor penyebab langsung terjadinya stunting di wilayah tersebut. Ketiga, rendahnya pemanfaatan JKN oleh ibu hamil. Salah satu indikator yang gagal adalah masyarakat, khususnya ibu hamil yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, meski sudah memiliki JKN. Ahli gizi berperan dalam memberikan konseling gizi prenatal kepada ibu hamil. Soal yang kelima, solusi untuk mengatasi masalah agar tidak terulang kembali. Yang pertama, optimalisasi posyandu, yakni melakukan penimbangan dan pemantauan pertumbuhan balita setiap bulan secara disiplin untuk deteksi dini gangguan perkembangan. Kemudian, yang kedua, kolaborasi aktif, yakni memperkuat kerjasama dengan bidan dalam mengawal kesehatan ibu hamil dan balita guna mengejar target penurunan stunting. Yang ketiga, edukasi JKN dan gizi, yakni mengaktifkan konseling bagi ibu hamil agar mau memanfaatkan layanan kesehatan yakni JKN demi menjamin nutrisi dan kesehatan anak. Yang keempat, peningkatan kualifikasi, mengikuti penyesuaian kualifikasi pendidikan ke jenjang profesi sesuai amanat undang-undang dan aturan terbaru tahun 2025. Dan yang terakhir, edukasi pola hidup, memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai pentingnya ASI eksklusif, akses air bersih, dan jamban sehat untuk mencegah penyakit infeksi penyebab stunting. Soal yang keenam, pendapat mengenai surat peringatan 1 atau SP1. Keputusan Kepala PKM mengeluarkan SP1 secara mendadak tidak sepenuhnya dapat digunakan. Meskipun pimpinan berhak menegur atas penurunan kinerja, pemberian SP1 seharusnya didahului dengan pembinaan, diskusi dua arah untuk mencari akar masalah, dan teguran lisan. Tindakan langsung memberikan SP1 di depan forum cenderung merusak moral kerja dan memicu resistensi. Soal yang ketujuh, hal yang seharusnya dilakukan Kepala PKM adalah melakukan pendekatan persuasif dan dialogis kepada staf, terutama pegawai senior, untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, melakukan rapat evaluasi yang bersifat dua arah, di mana pimpinan mendengarkan kendala lapangan yang dihadapi staf sebelum mengambil keputusan atau memberikan teguran. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, bukan one-man show, agar staf merasa memiliki tanggung jawab terhadap target kinerja yang ditetapkan. Soal yang ke-8, tindakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten A, yakni melakukan mediasi untuk menjembatani komunikasi antara Kepala PKM yang baru dengan para staf senior yang merasa dilecehkan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kinerja dan manajemen secara objektif untuk melihat apakah penurunan capaian IKS disebabkan oleh faktor teknis di lapangan atau murni kesalahan kepemimpinan.
Dan yang terakhir, memberikan pembinaan kepemimpinan kepada Kepala PKM mengenai manajemen konflik dan komunikasi organisasi. Soal yang ke-9, dampak positif dan negatif intervensi Kepala Dinas. Yang pertama, dampak positifnya, mengembalikan suasana kerja yang kondusif, meningkatkan kembali partisipasi staf, dan program 12 indikator keluarga sehat dapat kembali berjalan sesuai target. Dampak negatifnya, yang pertama, membentuk ketidakpercayaan terhadap otoritas Kepala PKM dalam kepemimpinannya. Yang kedua, ketergantungan PKM terhadap Dinas Kesehatan dalam menyelesaikan masalah internal. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan sebuah circle atau kubu-kubuan dalam organisasi. Soal yang ke-10, pembinaan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Pembinaan ini sangat diperlukan karena BKD memiliki peran dalam pembinaan ASN untuk memastikan profesionalisme. Bagi Kepala PKM, memerlukan pembinaan terkait kompetensi manajerial dan etika kepemimpinan agar mampu mengelola keberagaman usia dan senioritas staf. Bagi pegawai, memerlukan penguatan mengenai kedisiplinan dan mekanisme penyampaian aspirasi yang sesuai aturan tanpa menurunkan kinerja pelayanan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.